Hidup ini singkat. Saya membaca firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 24. Sebab semua yang hidup adalah seperti bunga rumput dan segala kemuliaannya seperti rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Lalu Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar sahaja kelihatan, lalu lenyap. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, putaran waktu mengingatkan kita bahwa tidak ada yang kekal atau abadi di dalam dunia ini. Hidup manusia seumpama embun di pagi hari yang hanya seketika sahaja. Lalu apakah yang selayaknya dikerjakan oleh kita dalam waktu hidup yang sungguh sangat singkat ini? Sudah puaskah kita dengan segala yang telah kita perbuat? Adakah alasan-alasan terbaik untuk mereka yang hidup akan tetap mengenang dan mengingatkan kita, walaupun kita sudah pun pergi mendahului mereka? Tidak semua harapan akan menjadi realiti meskipun Anda mengerjakan segala sesuatu dengan amat baik. Karena baik itu belum tentu sempurna bagi semua orang. Kesempurnaan adalah tuntutan dan kehendak dalam memenuhi rasa kepuasan banyak orang, tanpa mengira dan memperdulikan sejauh mana Anda telah berjuang dan mengorbankan banyak aspek di dalam kehidupan Anda. Ada kalanya fitnah dan cemoohan sebagai hadiah dari kerja keras dan perjuangan Anda. Di tengah kepahitan dan keterlukaan hati, Anda dituntut untuk tetap menghargai meskipun tidak dihargai. Mengasihi walaupun tidak dikasihi. Bersikap jujur dan ikhlas meskipun mungkin orang-orang di sekeliling Anda hidup di dalam kemunafikan terhadap Anda. Berkata ya di atas kebenaran meskipun mungkin Anda dibohongi. Karena hidup kita bukanlah berbicara tentang seberapa banyak Anda telah berbuat baik kepada mereka yang juga telah berbuat baik kepada Anda. Tetapi adalah seberapa banyakkah Anda telah melakukan hal-hal baik tanpa mengukur kebaikan dan keburukan orang lain terhadap diri Anda. Segala masa yang dilalui melakar begitu banyak peristiwa dalam kehidupan kita. Manis, demikian juga pahit. Namun itu hanya sebuah warna-warni hidup yang mengajar kita untuk bercermin tentang kehidupan kita. Bagaimanakah kita memilih nilai yang berharga dan memperbetulkan segala kesilapan kita. Di dalam Mazmur 103 ayat 15 dan 16 berkata seperti ini. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang. Demikianlah ia berbunga, apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Perjalanan setiap manusia di bumi ini seumpama seorang pengembara yang suatu waktu pasti akan pulang ke tempat asalnya, karena kewargaan kita adalah di sorga. Saudaraku, apapun yang kita miliki di dunia ini hanyalah sementara. Tidak ada yang abadi. Tidak ada yang bisa dibawa bersama ke tempat kemana kita akan pulang. Hanya pertanggungjawaban tentang perilaku setiap kita di hadapan Sang Bapa yang kekal. Allah yang Maha Besar sahaja yang akan menentukan segala upah kepada kita, yakni dalam sebuah kekekalan atau keabadian tempat yang baru
yakni kekekalan dalam sukacita surgawi atau kekekalan dalam penyiksaan neraka yang kekal. Perjalanan hidup kita hari ini adalah persiapan untuk satu kehidupan baru yang akan datang. Kehidupan baru setelah kematian bukanlah sebuah cerita dongeng para tua-tua kita, tetapi sebuah kebenaran yang mutlak diakui dan dipercayai oleh semua orang. Karena itu, perbaiki setiap jalan hidup kita untuk sebuah kehidupan yang penuh berpengharapan. Kekilafan kita yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, jadikanlah ia satu pengalaman yang mengajar kita untuk terus memperbetulkan atau menyelaraskan kembali kemudi tujuan langkah hidup kita yang sebenar. Jika kita pernah menyakiti sesama kita, dengan cara apa sekalipun, belajarlah untuk mulai tidak menyakiti. Tetapi jika kita pernah disakiti, dan itu menimbulkan rasa dendam, menimbulkan rasa kebencian terhadap sesama, belajarlah untuk berdamai dan memaafkan. Tidak ada manusia yang sempurna. Namun setiap kita sedang berusaha untuk memberi yang terbaik dalam hidup kita, yang akan memimpin kita untuk menuju kepada kesempurnaan itu. Kebersamaan kita di bumi ini hanyalah seketika. Karena pada waktu kita pulang ke tempat asal kita, tidak selalunya bersama. Karena seringkali setiap orang akan dijemput satu persatu oleh Allah secara berasingan. Baik dari segi masa, waktu, hari, dan lain sebagainya. Pernahkah kita terfikir untuk melakar sebanyak mungkin kebaikan dalam hidup kita sebagai cerminan hidup dan kenangan yang akan menjadi alasan mereka yang kita tinggalkan untuk tetap mengenang dan mengingatkan kita setelah kita pergi? Menyesali akan kehidupan kita hari ini yang tidak sejalan dengan rencana Tuhan adalah satu keputusan yang menuntun kita kepada perubahan hidup yang berpengharapan di dalam Kristus. Dan sadarlah bahwa kedegilan hidup kita hari ini akan membelenggu kita di dalam keterpurukan hidup yang tidak ada sukacita. Pandanglah kepada sebuah kasih yang memberi kepada kita pengharapan kekal, yaitu Yesus Kristus. Bawa segala persoalan dan beban berat yang kita pikul ke kaki salib Kristus. Dan pasti kita akan memperoleh kelegaan yang sempurna. Tujuan hidup kita adalah kekekalan bersama Allah Bapa dalam kerajaan surga. Karena itu marilah kita berusaha untuk mencapai tujuan itu dengan cara hidup yang berkenan kepadanya. Saudaraku, renungkanlah. Jika hari ini atau seandainya hari ini adalah hari terakhir Anda berada di dunia ini, sudahkah Anda memberi yang terbaik dalam hidupmu? Baik untuk Allah ataupun untuk mereka yang bersama dengan Anda ketika ini. Apakah itu adalah saudara Anda, keluarga Anda, orang tua Anda, suami Anda, istri Anda, anak Anda, atau siapapun mereka? Sudahkah Anda merasa bahwa Anda telah memberi yang terbaik dalam hidupmu bagi mereka? Saudara, hidup ini singkat. Renungkanlah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.